Ya, oke ya. Eh dari nomor awal nih ya, dari awal. Coba Anda baca deh satu persatu ya. Baca satu persatu. eh Silakan yang mau jadi sukarelawan. Ini terbaca semua nggak? Enggak, Pak, kepotong. Iya, Sekarang udah, ada, Pak. udah. Udah, Pak. Udah silakan sukarelawan. Saya cepat nih karena lagi ada pertemuan juga nih, lagi ada narasumber. Terus dijawab. Oke, siapa yang mau jadi sukarelawan pertama? Coba jawab pakai rumus apa? Oke, data konsentrasi obat berturut-turut ya dalam miligram 100, 75, 50, 25, 0. Ini dikasih tahu dalam satuan miligram. Waktunya 0 menit, 15, 25, 35, 60 menit. Oke, dari data tersebut diketahui bahwa konsentrasi awal dari obat tersebut berapa? Konsentrasi awalnya berapa? Ya, oke ya. Saya 100, lewatin. Pak. 100. 100. Oke, jawabannya benar ya. Anda cari sendiri. Saya nggak akan menguraikan lagi. Kemudian persamaan reaksi bagi obat yang mengikuti orde 1 dalam reaksi itu dituliskan dengan rumus yang mana? Coba Lencete, dijawab, lencete, Pak. sebutkan namanya ya. Sebutkan namanya, saya akan rekam nih. Satu persatu silakan. Saya nggak akan nunjuk ABCD-nya. Silakan yang mau jadi sukarelawan. Saya, Pak, Holila. Ya, Holila silakan. Baca Jadi, soalnya. persamaan reaksi bagi obat yang mengikuti orde 1 dalam orde reaksi dapat dituliskan dengan itu. Ln CT sama dengan ln C0 dikurang KT. Ya, benar. Oke, berikutnya. Nah, Saya Sherly, Pak. Shirley, ya. Metode penentuan ukuran partikel dapat dilakukan dengan metode mikroskopis optik, Pak. B. B. Oke, benar. Berikutnya, Angel, Pak. Angel. Metode penentuan ukuran partikel yang merupakan metode sederhana dengan melihat partikel tertinggal di atas ayakan bersusun adalah metode pengayakan, Pak. Ya, benar. Terus, siapa lagi? Ayo.
Saya nggak akan ngasih filenya, terserah ini Anda mau catat atau mau screen. Saya coba Pak nomor selanjutnya, Komala. Ya, silakan. Penentuan ukuran partikel dengan cara mengencerkan sediaan lalu diletakkan di atas slide, kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan standar slide mikrometer memiliki keuntungan antara lain. D, Pak, dapat mengetahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Penentuan ukuran partikel dengan cara mengencerkan ya sediaan lalu diletakkan di atas slide ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan standar slide mikrometer memiliki keuntungan antara lain apa? Antara lain yang tepat itu adalah adanya gumpalan dapat terdeteksi. Itu ya jawabannya ya. Berikutnya, Saya, Pak. siapa? Komaria, silakan. Metode penentuan ukuran partikel untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju pendapatan partikel pada Pengendapan. pengendapan partikel pada ukurannya adalah yang DEPA metode sedimentasi. Ya, benar. Oke, berikutnya. Oke, lanjut. Oke, ini dihitung aja ya. Nomor berikutnya. Saya, Pak. Azel, Pak. Ya, silakan. Dengan meningkatnya viskositas medium yang dibantu oleh penambahan suatu cairan yang dapat menurunkan dan akhirnya menyetop gerak acak dari koloid, zat tersebut adalah C. Gelatin. Yang benar adalah gliserin. Karena gliserin itu dapat menihilkan atau mengecilkan atau meniadakan efek dari gerak drone. Yang jawabnya yang benar. Oke, berikutnya. Ines, Pak. Ines, silakan. Jika 7 gram sampel aluminium 75. oksida, iya 75 75. gram. Jika 75 gram sampel aluminium oksida dimasukkan ke dalam gelas ukur dan mempunyai volume bulk 62 cm, maka porositas dari serbuk tersebut bila mempunyai kerapatan sebenarnya 4,0 gram per sentimeter, yaitu jawabannya B 69,8%, Pak. Oke ya, saya minta hitungannya udah benar ya. Dapatnya 69,8%. Oke, berikutnya. Nolak, Pak. Saya Pak Ita Nolak, Priliani. nolak, silakan nolak. Laju reaksi A ditambah B sama menjadi AB dapat dinyatakan sebagai itu jawabannya C, Pak. Penambahan konsentrasi AB tiap satuan waktu. Ya, betul. Terus berikutnya.
Berikutnya siapa lagi? Holila Pak, boleh Pak? Oh, Lila, silakan. Suatu katalis mempercepat reaksi dengan cara meningkatkan energi aktivasinya. Reaksi katalis mempercepat reaksi apa? Ya, yang apa? Yang D. Iya Pak. Ya, yang tepat adalah jumlah molekul dengan cara meningkatkan jumlah molekul yang memiliki energi di atas energi aktivasi. Yang E. Berarti E ya Pak? E. Berikutnya. Saya Selena. Pak Ita Priliani. Selena dulu dah, Selena. Energi aktivasi suatu reaksi dapat diperkecil dengan cara yang Pak, yang menambahkan katalis. Ya, benar. Oke, berikutnya. Saya Pak Deva. Deva. Faktor-faktor berikut yang tidak dapat mempercepat laju reaksi adalah konsentrasi awal zat reaksi yang apa? Konsentrasi awal zat bereaksi. Ya, yang tepat itu adalah yang E. Jumlah zat bereaksinya. Saya Pak selanjutnya Ita Priliani. Kita silakan. Fungsi katalis yaitu mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Ya, benar. Energi aktivasi. Berikutnya. Saya Pak Komala. Ya, Komala. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali warna, Pak. Kecuali warna. Ya, Iya. benar. Berikutnya. Saya mau coba Nola, Pak. Nolalia. Campuran yang terdiri dari dua fase yang homogen secara fisika dan kimia disebut larutan ya, Pak? Ya, benar. Saya mau coba jawab, Pak. Kita lagi. Salah satu keuntungan pembuatan sediaan larutan kecuali aksi obat lebih lambat. Ya, benar. Si obat lebih lambat. Terus? Saya mau jawab, boleh Pak? Azelka, silakan. Larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan, tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya yaitu larutan jenuh. Oke, benar. Larutan jenuh. Bapak Ines mau coba jawab. Ines, silakan. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu disebut sebagai kelarutan, Pak, jawabannya. Ya, benar. Nola, Pak. Nola, silakan. Melarutkan senyawa polar melalui cara menginduksi derajat polaritas dalam molekul pelarut. Pelarut polar melarutkan senyawa polar ya. Melalui cara yang benar adalah melalui cara pemutusan ikatan kovalen. Saya Pak Sherly, Pak. Sherly, silakan. Pelarut nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan tekanan dalam yang sama melalui cara interaksi dipol induksi, Pak. Ya, betul. Interaksi dipol induksi. Oke, nomor berikutnya. Saya Pak mau coba lagi. Ya. Deva boleh Pak. Deva, silakan. Senyawa polar dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan nonpolar karena berperan sebagai pelarut perantara. Ya, benar. Sebagai pelarut
pelantara. Oke, berikutnya. Saya, Pak. Ya, Boleh, Selena. yang merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan larutan adalah itu yang C, Pak, yang suhu. Yang merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah apa? Ya, Suhu. suhu. Suhu ya, kenapa? Semakin tinggi suhu, maka kecepatan larutan akan semakin tinggi. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya siapa? Holila, Pak. Oh, Lila, silakan. Penyebaran aktivitas data larut yang dilarutkan dalam dua pelarut yang tidak saling melarutkan disebut distribusi, bukan, Pak? Ya, distribusi. Silakan. Berikutnya. Nola, Pak. Uji Oh, stabilitas merupakan bagian penting dalam program uji bahan obat karena ketidakstabilan. ya, produk ditentukan oleh jawabannya itu E. Expired date, waktu simpan dan keamanan. Ya, benar. Expired, waktu simpan, dan keamanan. Oke, lanjut. Saya Pak Komala coba aja Pak. Komala, silakan. Di bawah ini adalah beberapa efek tidak diinginkan yang potensial dan ketidakstabilan produk farmasi. Dari ketidakstabilan. Oh ya, dari ketidakstabilan produk farmasi yaitu semua benar Pak. Ya, A, B, C, D benar ya. Oke, lanjut. Saya Pak mau coba. Ya, Alasan dilakukan uji stabilitas adalah semua benar. A, B, C, D. Bacakan A-nya apa, B-nya apa. A. Kepentingan pasien. B. Reputasi produsen. C. Mengikuti peraturan. Dan D. Membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Ya, kemudian berikutnya. Nola, Pak. Ya, nolak lagi. Degradasi yang terjadi pada sediaan tablet seperti fibrillability tablet merupakan jenis kerusakan C. Fisika. Ya, karena variabilitas ya. Variabilitas itu apa? Variabilitas itu apaan? Tablet yang berbentuk atau kerenyahan ya, tablet yang diuji kerenyahannya, variabilitas. Tabletnya dimasukkan ke dalam alat variability ya. Kemudian alatnya diputar, tabletnya itu makin lama makin apa terkikis sedikit demi sedikit karena adanya perputaran tadi. Hal ini digunakan variabilitas itu untuk melihat kerenyahan tabletnya ya. Kalau misalnya tablet sudah dicetak, kemudian di packing ya, kemudian dibawa ke perjalanan jauh ya, tergoncang-goncang apakah tabletnya itu banyak terkikis atau enggak ya. Tablet yang baik adalah tablet yang memenuhi syarat variabilitas. Walaupun dia jatuh dari pesawat atau dari apa, tabletnya tidak akan hancur atau tidak akan terkikis. Seperti itu. Oke, lanjut. Pak, saya mau jawab. Oke, Azelka. Manakah pernyataan yang benar?
A. Bentuk sediaan padat paling stabil. B. Bentuk serbuk paling tidak stabil. C. Tablet effervescent relatif kurang stabil. D. Faktor paling berpengaruh adalah ukuran partikel dan proses pembuatan. E. Semua benar. Jawabannya E. Ya, ABCD ya itu bentuk yang kalau padat itu memang paling stabil ya. Serbuk bentuk paling tidak stabil. Betul, karena serbuk itu kan kalau kena kelembaban aja udah rusak. Effervescent juga relatif relatif stabil, tapi banyak yang nggak stabil ya, karena juga terpengaruh terhadap suhu kelembaban. Kemudian faktor yang berpengaruh adalah ukuran partikel. Ya benar ya, ukuran partikel dan proses pembuatannya. Oke, jadi pilihannya adalah A, B, C, D. Oke, berikutnya Pak, Ya, saya Pak, mau coba Sherly. jawab. siapa? Sherly deh. Kita udah berapa kali? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah semua benar, Pak. Suhu, konsentrasi katalis, luas permukaan, sentuhan. Jawabannya semuanya benar. Ya, faktor yang mempengaruhi semua yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jawabannya adalah semua benar. Oke, berikutnya Nola, Pak. Nola, silakan. Hidrolisis aspirin ditemukan oleh Edwards merupakan reaksi titik-titik dan dikatalis oleh ion hidrogen dan hidroksil. Jawabannya itu adalah B, Pak. Reaksi orde pertama. Ya, ini kalau reaksi orde pertama itu ya merupakan reaksi dari ion yang dikatalis. Betul, reaksi orde pertama. Berikutnya Novi, Pak. Novi, silakan. Zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut pada proses kelarutannya membutuhkan panas, disebut proses endoterm, Pak. Endoterm. Ya, kalau eksoterm apa? Kalau eksoterm apa? Kalau eksoterm itu suhunya dinaikkan sehingga melepaskan kalor ke lingkungan, Pak. Ya, jadi kalau endoterm kan prosesnya membutuhkan panas. Kalau eksoterm melepaskan panas. Ya. Oke, berikutnya Ayo, Pak, kita pilihan. kita Perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu disebut B. Laju reaksi kimia. Oke, benar. Laju reaksi kimia. Oke, berikutnya Selena, Pak. Helena. Cara yang menggambarkan bagaimana konsentrasi obat atau reaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia itu disebut yang apa? Yang laju reaksi. Cara yang menggambarkan bagaimana konsentrasi obat ya atau reaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Yang tepat apa nih? Ada yang tahu nggak yang lain? Order reaksi bukan, Pak? Ya, orde reaksi. Betul. Berikutnya, Pak, saya coba nomor yang itu, Pak, yang kedua. Nolalia, silakan. Waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reakan disebut B. Half-life. Half-life. Ya, waktu paruh ya. Oke, lanjut.
Oke. Siapa berikutnya? Oke, nggak ada. Lo cantin. Saya mau Berikutnya, coba, Pak. silakan. Yang itu, Pak, yang satunya. Yang ini, Ya, ya, silakan. memperhitungkan waktu paruh dari suatu orde dengan rumus T setengah sama dengan 0,693 dibagi K sesuai dengan keadaan obat dengan mengikuti tetapan pada orde B1. Ya, OD1. Nah, berikutnya. Oke, ini PR aja kamu kerjakan ya. Silakan dicari di rumah.